Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Intan Eka Pratiwi. Di sini akan menjelaskan metode strategi pembelajaran langsung secara ringkas. Sebelum menginjak ke pembahasan, kita singgung terlebih dahulu mengenai apa itu metode. Jadi, metode secara harfiah berarti cara. Sedangkan secara umum, metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau prosedur untuk mencapai tujuan tertentu. Metode mengajar merupakan cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan metode pembelajaran terdiri dari metode strategi pembelajaran langsung, metode strategi pembelajaran tidak langsung, metode strategi pembelajaran interaktif, metode strategi pembelajaran mandiri, dan yang terakhir, metode pembelajaran melalui pengalaman. Mari kita masuk ke pembahasan penggunaan metode strategi pembelajaran langsung. Simak video sampai habis ya. Penggunaan metode strategi pembelajaran langsung. Metode ini sangat cocok diterapkan oleh guru dengan cara ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan drill. Yang pertama, kita bahas metode ceramah. Dalam konteks pembelajaran di kelas, metode ceramah merupakan cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung pada sekelompok peserta didik. Ceramah juga dapat digunakan saat pemberian informasi, ketika orang yang belajar telah mendapat motivasi, jika pembicara pandai menggunakan gambar dalam kata-kata, jika kelompok terlalu besar untuk memakai metode lain, jika ingin menambah atau menekankan apa yang sudah dipelajari, ketika mengulangi atau mengadakan pengantar pada suatu pelajaran atau aktivitas, dan yang terakhir, jika peserta didik dapat memahami kata-kata yang digunakan. Dalam metode ceramah ini juga ada beberapa keunggulan. Di antaranya, dapat dipakai orang dewasa, menghabiskan waktu dengan baik, dapat digunakan pada kelompok yang besar, tidak terlibat terlalu banyak alat pembantu, dan dapat dipakai sebagai penambah bahan yang sudah dibaca, dapat dipakai untuk mengulangi atau memberi pengantar pada pelajaran atau aktivitas. Di samping keunggulan, metode ceramah juga memiliki kelemahan. Di antaranya, daya tahan peserta didik dalam berkonsentrasi dan mengendalikan alat indera terbatas. Dalam 10 menit pertama, perhatian meningkat. Kemudian, peserta didik mampu menyerap 70% informasi yang disampaikan. Setelah itu, perhatian menurun. Dan saat 10 menit terakhir, informasi yang dapat diserap oleh peserta didik hanya 20%. Kemudian, ketika mendengarkan, peserta didik sangat mudah terganggu karena lebih fokus pada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Peserta didik tidak dapat membandingkan, menganalisis, mengevaluasi gagasan atau informasi yang disampaikan ketika ceramah berlangsung. Cara mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan mengombinasikan dengan metode lain dan menggunakan beberapa teknik pembelajaran. Beberapa tips mengoptimalkan metode ceramah ketika digunakan mengajar di kelas. 1. Membangun minat belajar peserta didik dengan cara mengawali dengan penampilan cerita atau gambar yang dapat menarik perhatian peserta didik terhadap topik yang diajarkan. Bisa juga menyajikan kasus yang berkaitan dengan topik materi pembelajaran. 2. Memaksimalkan pemahaman dan ingatan peserta didik. Bisa dilakukan dengan cara membuat kata kunci yang berperan sebagai subjudul verbal atau alat memori yang tidak lebih dari 7 kata agar mudah diingat, dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang menjadi target kegiatan pembelajaran peserta didik. Kemudian, memberi ilustrasi nyata dari ide-ide
yang disampaikan atau apabila memungkinkan membuat perbandingan antara materi yang disampaikan dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki peserta didik. 3. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memberhentikan kegiatan pembelajaran secara periodik atau membuat jeda dan menantang peserta didik untuk membuat contoh dari konsep-konsep yang telah dipelajari atau dipresentasi. Yang kedua, menyelingi kegiatan pembelajaran dengan aktivitas-aktivitas singkat yang memperjelas topik yang disajikan. 4. Memperkuat ingatan peserta didik dengan materi pelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau masalah untuk dipecahkan atau dijawab oleh peserta didik dan meminta kepada peserta didik untuk saling mengulang atau mengevaluasi materi pelajaran yang sudah dipelajari. Metode yang selanjutnya yaitu tanya jawab atau respon. Metode tanya jawab merupakan penyajian materi dengan menggunakan pertanyaan, baik dari guru ke peserta didik atau sebaliknya, peserta didik ke guru. Biasanya metode tanya jawab tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dilaksanakan bersamaan dengan metode ceramah. Metode tanya jawab dilakukan untuk menyingkirkan rintangan selama atau sesudah berlangsungnya masa ceramah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenankan peserta didik untuk menanyakan soal apa saja tentang bahan pelajaran yang diberikan guru. Guru membuat serangkaian pertanyaan tentang topik yang diberikan dalam ceramah. Dengan menggunakan tanya jawab dalam ceramah dapat mengurangi kebosanan dalam ceramah. Jadi, dalam metode ini dapat diambil keuntungannya, yaitu melatih kerjasama, memusatkan perhatian, melatih kemajuan, mengurangi kebosanan, dan meningkatkan daya pikir. Dan kelemahannya akan menimbulkan frustasi pada peserta didik bila guru tidak menggunakan cara-cara bertanya dengan baik. Langkah atau tips yang harus dipersiapkan dalam metode tanya jawab bisa dimulai dari merumuskan tujuan sejelas mungkin, mencari alasan mengapa menggunakan metode ini, dan meramalkan kemungkinan jawaban-jawaban, dan tidak lupa menetapkan kemungkinan jawaban supaya tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Setelah itu, ada pula metode demonstrasi. Demonstrasi berarti pertunjukan. Maksudnya ialah saat pembelajaran guru dengan menunjukkan apa yang sedang diterangkan. Demonstrasi biasanya digunakan dengan memadukan metode ceramah. Fungsi metode demonstrasi yaitu menentukan masalah, yang kedua merupakan ilustrasi dari suatu konsep, yang ketiga membantu memecahkan masalah, yang keempat merupakan peninjauan kembali atas suatu eksperimen, dan yang kelima merupakan klimaks dari suatu penyajian. Metode demonstrasi memiliki beberapa keuntungan, di antaranya informasi semakin bermakna dan cepat dimengerti, mengurangi kesalahpahaman terhadap konsep, lebih hemat dari praktikum, mengurangi bahaya praktikum. Di samping itu, kerugiannya adalah tidak semua peserta didik dapat melihat demonstrasi, kurang memberi kesempatan peserta didik untuk dapat menggunakan alat, memaksa peserta didik untuk meyakini saja hasil demonstrasi tersebut, dan banyak peserta didik yang tidak mengerti hasil demonstrasi. Untuk mengurangi hal tersebut, perlu adanya penulisan tahap-tahap demonstrasi yang akan dilakukan. Selain itu, harus dilakukan dengan persiapan yang matang, serta keterampilan guru dalam demonstrasi harus dijaga. Hal ini untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman peserta didik terhadap konsep yang dipelajari. Dan di sini ada metode latihan atau drill. Metode latihan sering disebut metode training. Metode ini sesuai untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, sarana memperoleh suatu ketangkasan,
ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Keunggulannya antara lain meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaksanaan, tidak memerlukan konsentrasi yang tinggi, dan gerakan yang kompleks bisa menjadi otomatis. Dan kerugiannya adalah menghambat bakat dan inisiatif karena peserta didik diarahkan ke konformitas dan uniformitas, membosankan karena selalu diulang-ulang, apalagi kalau pengulangannya itu monoton. Kemudian, membentuk kebiasaan yang kaku karena penekanan lebih pada mendapatkan kebiasaan secara otomatis sehingga tidak memerlukan intelijensia. Menimbulkan verbalisme karena penekanan pada menghafal. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.